Di mata mertuaku, ada dua jenis cucu. Cucu dari anak kandungnya yang disayang setengah mati, dan cucu dari menantunya, yang seringkali tak terlihat. Ada yang senasib. Selamat datang di Kotak Curhat, ruang aman untuk setiap cerita, sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan, dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini, kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah kita diringankan, dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar. Amin. Bun, pernah gak sih ngerasa jadi tamu di rumah mertua sendiri? Bukan cuma kita, tapi anak kita juga ikut ngerasain. Itulah yang aku rasakan hampir setiap kali kami kumpul keluarga. Rasanya ada dua kasta cucu di mata mertuaku. Cucu kesayangan dan, ya, perbedaan itu bahkan terasa setiap hari, Bun. Gak perlu nunggu ketemu. Kalau aku iseng, lihat story WhatsApp mertuaku. Isinya hampir selalu tentang mereka. Cucu-cucu dari anak perempuannya, video lagi disuapin makan, foto lagi main di teras, rekaman suara pas lagi ngomong lucu. Captionnya pun selalu penuh cinta. Pintarnya cucu nenek, sehat terus ya sayangnya nenek. Jangankan dijadiin story. Bun, ditanyain kabarnya lewat chat, atau ditelepon aja hampir gak pernah. Puncaknya itu kalau pas lagi kumpul bareng. Aku dan anakku biasanya datang duluan. Suasananya biasa aja. Tapi begitu suara mobil anak perempuannya terdengar di depan rumah, suasana langsung berubah total. Mertuaku yang tadinya duduk santai, langsung berdiri semangat, buka pintu lebar-lebar. Wah, cucu kesayangan nenek datang, teriaknya penuh sukacita. Sepupu anakku itu langsung disambut heboh, digendong, dipeluk, diciumin, pipinya kanan kiri, pipi kanan lagi, pipi kiri lagi, riuh rendah, penuh tawa, kayak penyambutan seorang raja. Aku dan anakku cuma bisa lihatin dari ruang tengah. Nyesek, Bun. Anakku cuma bisa mandangin sepupunya dengan tatapan polos. Kalau diingat-ingat lagi, setiap kali kami yang datang, sambutannya ya cuma begitu-begitu aja. Datar. Udah dateng, katanya sambil lalu. Gak ada tuh pelukan penyambutan, gak ada ciuman kangen. Anakku paling cuma ditepuk kepalanya sekilas. Udah. Setelah itu, perhatiannya langsung balik lagi ke TV, atau kesibukannya yang lain. Yang paling bikin hati ini kayak iris-iris itu yaitu, Bun, melihat dengan mata kepala sendiri anak orang lain dicium dan dipeluk di depan kita. Sementara anak kita, yang notabene darah daging dari anak laki-lakinya sendiri, jangankan dicium, disentuh dengan sayang aja, jarang banget. Rasanya anakku itu seperti cucu, tak terlihat. Selalu ada dinding kaca di antara dia dan neneknya. Aku sebagai ibunya, cuma bisa ngelus dada, sambil bertanya dalam hati, salah anakku ini apa ya? Kalau di babak pertama itu cuma soal perlakuan sehari-hari. Bun, mungkin aku masih bisa menghibur diri dengan berpikir, mungkin cuma perasaanku aja. Tapi puncaknya itu pas momen lebaran kemarin. Di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan dan maaf-maafan itu, aku justru dikasih bukti nyata yang bikin hati ini sakit banget. Menjelang lebaran, seperti biasa mertuaku bagi-bagi baju baru buat cucu-cucunya. Beliau panggil anakku, terus ngasih satu bungkusan plastik. Ini buat kamu ya nak, katanya. Maaf ya, nenek cuma bisa kasih satu. Nenek lagi gak punya uang soalnya. Saat itu, aku masih tulus bilang makasih. Dalam hati, alhamdulillah, masih ingat sama cucunya. Walaupun ada sedikit rasa aneh, aku buang jojo pikiran jelek itu. Sampai pas hari-hari lebaran, Bun, waktu kami semua kumpul di rumahnya, aku lihat sepupu-sepupunya, anakku pakai baju baru yang bagus-bagus. Terus pas sore, mereka ganti baju lagi. Dan bajunya pun baru lagi. Anak perempuannya si Ipar, dengan bangganya, cerita ke semua orang. Iya nih, dibeliin sama mama 3 setel sekaligus buat masing-masing anak. Dunia rasanya berhenti berputar, Bun. Jadi, kata nggak punya uang, itu cuma berlaku khusus untuk anakku aja. Rasanya kayak ditampar bolak-balik di depan banyak orang. Sakit, malu, marah, semua campur aduk jadi satu. Tapi ternyata, penderitaan belum selesai. Setelah sungkeman, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Anak-anak bagi-bagi amplop lebaran. Mertuaku keluar sambil bawa beberapa amplop di tangannya. Beliau panggil semua cucunya untuk baris. Anakku, dengan polosnya, ikut lari dan berbaris dengan riang. Wajahnya penuh harap. Aku perhatikan dari jauh. Satu persatu, sepupunya dapat. Mereka cium tangan, terus lari sambil senyum-senyum, sampai pas giliran, di depan anakku. Tangannya terlewatkan. Mertuaku langsung lanjut ngasih ke cucu berikutnya, yang berdiri di belakang anakku. Anakku cuma bengong. Bun, dia lihatin tangannya yang kosong. Terus dia noleh ke arahku. Matanya seolah bertanya, kok aku enggak, Ma? Ya Allah. Bun, hancur hati seorang ibu melihat itu. Aku cuma bisa pasang senyum, paling getir. Terus narik anakku pelan-pelan. Pura-pura ngajak dia main kejar-kejaran, biar gak sedih. Padahal,
Yang pengen nangis sejadi-jadinya itu aku. Momen lebaran yang harusnya penuh tawa. Buat aku dan anakku, malah jadi hari pembuktian. Pembuktian kalau kami memang sengaja dibedakan. Dan sakitnya, Bun. Sakitnya bukan main. Bun, kalau cuma aku yang ngerasain sakitnya, mungkin aku masih bisa telan sendiri. Aku bisa pura-pura kuat di depan suami. Pura-pura nggak apa-apa di depan keluarga. Tapi ketakutan terbesarku sebagai seorang ibu, akhirnya kejadian juga. Anakku, dia mulai sadar. Bun, dia mulai bisa merasakan kalau dia diperlakukan berbeda. Luka dari momen lebaran kemarin itu, ternyata membekas di benaknya. Beberapa hari setelahnya, pas kami lagi di mobil mau pulang, tiba-tiba dari kursi belakang, dia nyeletuk dengan polosnya. Mama, kok kemarin nenek gak kasih aku uang kayak kakak? Jantungku rasanya berhenti berdetak. Bun, lidah ini keluh. Bingung harus jawab apa. Aku cuma bisa senyum, sambil ngelus kepalanya lewat spion. Oh, mungkin uangnya nenek pas habis buat kakak-kakak sayang. Nggak apa-apa ya. Kan kamu dapet THR banyak dari mama sama papa. Aku jawab begitu, sambil nahan air mata. Sakit banget, Bun. Rasanya harus menutupi perlakuan gak adil neneknya sendiri. Cuma demi menjaga perasaan anaknya. Kejadian lain yang lebih bikin hancur lagi. Pas kami kompel-kompel lagi beberapa minggu lalu, seperti biasa, mertuaku langsung heboh menyambut Kyuki-Kyuka dari anak perempuannya. Mereka dipangku, diciumin, pipinya berkali-kali. Anakku cuma duduk di sampingku, sambil dia memperhatikan. Malamnya, pas aku mau nidurin dia pegang tanganku. Mama, katanya pelan, kenapa nenek suka cium kakak? Tapi aku nggak pernah. Ya Allah. Bun, pertanyaan itu rasanya lebih tajam dari pisau. Hancur hati ini mendengarnya. Gimana aku harus ngejelasin ke anak sekecil dia tentang konsep pilih kasih? Gimana aku harus bilang kalau neneknya sendiri mungkin nggak setulus itu sayangnya ke dia? Aku takut banget, Bun. Takut kalau perlakuan ini membekas di hatinya sampai dia besar. Takut dia jadi anak yang minder, yang selalu merasa dirinya kurang berharga dibanding sepupu-sepupunya. Sebagai ibu, rasanya pengen ngamuk, pengen aku datengin mertuaku, dan aku tanyain, apa salah anak saya, Bu? Kenapa ibu tega beda-bedain darah daging anak ibu sendiri? Tapi aku bisa apa? Aku cuma menantu. Sejak saat itu, Bun, prioritas utamaku berubah. Udah bukan lagi soal gimana caranya biar mertua bisa sayang sama aku atau anakku. Prioritasku sekarang cuma satu. Gimana caranya melindungi hati anakku? Gimana caranya memastikan dia tetap tumbuh jadi anak yang percaya diri dan penuh cinta, meskipun dia nggak dapat itu dari neneknya sendiri. Sejak anakku mulai bertanya-tanya, sejak aku melihat sorot mata bingungnya, rasanya ada yang berubah dalam diriku. Bun, rasa sedih dan kecewa itu masih ada, nggak akan bohong. Tapi sekarang, ada perasaan lain yang lebih besar. Keinginan untuk melawan. Melawan bukan dengan adu mulut, atau menuntut keadilan yang mustahil, tapi melawan keadaan dengan caraku sendiri sebagai seorang ibu. Malam itu, sambil memandangi wajah polos anakku, yang sudah terlelap, aku akhirnya sadar, Bun. Masalahnya ini nggak pernah soal selembar baju, lebaran, atau selembar uang di dalam amplop. Bukan soal materi. Ini soal hati, soal perasaan, dianggap ada. Soul Catalan, rasa sakitnya itu datang saat melihat anakku seolah nggak berharga di mata neneknya sendiri, hanya karena dia terlahir dari rahimku, seorang menantu. Jadi, malam itu juga aku putuskan untuk berhenti. Bun, berhenti berharap mertuaku akan berubah. Berhenti mencoba tanpa henti untuk mengambil hati yang mungkin memang nggak akan pernah bisa aku dapatkan. Capek, lelah hati dan batin. Sekarang, aku memilih untuk belajar bodo amat. Bukan berarti jadi menantu yang gak sopan ya. Aku tetap menjalankan kewajibanku. Datang kalau ada acara, cium tangan, bersikap baik. Tapi hatiku, aku pasang benteng setinggi-tingginya. Aku gak mau lagi menaruh harapan atau ekspektasi apa-apa. Biar aku gak kecewa lagi. Semua energi yang dulu aku pakai buat mikirin gimana ya caranya biar mertua suka, sekarang aku alihkan sepenuhnya buat kebahagiaan keluarga kecilku. Aku dan suamiku berjanji, anak kami gak boleh merasa kekurangan kasih sayang sedikit pun. Kalau neneknya gak bisa memberikan pelukan, pelukan dari kami berdua akan selalu ada setiap saat. Kalau neneknya gak bisa memberikan pujian, kami yang akan jadi supporter nomor satunya. Kami akan bangun surga kecil kami sendiri. Aku udah gak peduli lagi soal perbandingan. Ya udahlah ya, aku cuma bisa berdoa tiap malam. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang berlimpah dan deras buat anakku, suamiku, dan aku. Biar anakku tumbuh jadi orang yang sukses dan besar hati. Biar kelak dia bisa membuktikan, kalaupun dia nggak jadi cucu kesayangan, doa tulus dari ibunya akan selalu jadi kekuatan paling besar yang mengiringi setiap langkah hidupnya. Buatku, itu saja sudah lebih dari cukup. Setelah curhat panjang lebar gini, aku jadi pengen tanya, bunda-bunda di sini ada juga nggak sih yang ngerasain hal yang sama? Punya mertua yang kelihatan banget bedain cucu dari anak perempuannya sama cucu dari anak laki-lakinya? Yuk, sharing di sini, Bun. Biar aku tahu aku nggak sendirian.